Pemirsa, masih bersama Asep Tapip dalam Ngopi di PJ TV Jabar Pisan. Kita lanjutkan obrolan tentang ngopi bersama Kang Aji. Ya. Tadi kita bicara definisinya mati, maut. Ya. Sekarang ada yang paling terkenal itu, bahkan gampang menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjasad itu akan mati, yang bernafas itu ya, akan mati. Itu gimana? Selanjutnya ada kalimat lainnya. Itu tercantum dalam surat Ali Imran ayat 185 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah fa in juhziha aninar wa udkhilal jannah faqad faz. Di sana ada kalimat kullu nafsin. Di sana ada kalimat kullu nafsin. Kalau dikaji, dibahas secara ilmu alat saja, para santri gitu saja, katanya setiap kalimat kullu, ilmu alat, setiap kalimat kullu diidofahkan atau disambungkan dengan isim nakirah, maknanya istighraq, menyeluruh. Artinya kullu nafsin di sana, yang akan maut di sana tidak terkecuali. Pokoknya jangankan kita saja, jangankan kita gitu sebagai manusia yang memiliki ajal, yang telah ditetapkan oleh Allah semenjak kita usia 4 bulan di rahim, gitu kan? Semua alam alam semesta termasuk bumi yang kita tinggal di sekarang, pohon, batu semuanya akan musnah. Makanya kullu nafsin di sana artinya musnah semuanya. Ya, jangankan kita, semuanya itu akan musnah. Nah, makanya dalam masalah ini para ulama nanti sangat mewanti-wanti kepada kita, gitu kan? Jangan takut kepada mati, karena kematian itu adalah hal yang akan terjadi. Tapi takutlah setelah kematian. Tadi Ustadz mengatakan di awalnya waktu briefingan yang disebut mati itu al-babun, al-mautu babun. Pintu. Maut itu adalah pintu. Semua orang akan masuk ke sana. Pintu yang menghubungkan antara luar dan dalam. Gitu saja. Kalau dalam mati, pintu yang menghubungkan antara alam dunia dengan akhirat. Pada dasarnya setelah kita mati bukan mati seperti matinya hewan saja, bukan matinya seperti mati pohon, tapi justru menghadapi kehidupan yang lebih abadi, yang tidak ada istilah akhir setelah kita masuk pada alam akhirat itu saja. Nah, itu saja. Jadi ruhnya tidak mati. Iya, ruhnya tidak mati. Sejak penciptaan Adam dulu, ruhnya terus ada. Betul. Ya, jasad itu hanya dipinjamkan ketika di dunia saja. Betul. Ya. Sebenarnya kita itu ruhnya. Ruhnya yang itu, yang maka amat sangat salah kalau orang kemudian memuja-muja di kuburan. Di kuburan. Karena sudah nggak ada. Apalagi udah lebih dari setahun, udah hancur lah. Betul. Gitu. Karena kan ini jasadnya yang dikuburkan saja. Kan, sementara ruhnya itu ada di genggaman Allah kan. Kalau tidur dan mati, setelah itu baru nanti menghadapi mahsyar dan seterusnya, mizan. Betul. Pertimbangan dan perhitungannya. Iya. Setelah dibangkitkan. Dan terkait dengan mati, Ustaz, itu tadi yang saya sebutkan itu sudah ditetapkan ketika kita masih di usia 4 bulan di alam rahim. Iya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah bersabda saja, yursalu alaihim malaku sumapayan puhur ruhu. Kemudian Allah mengutus, memerintahkan malaikat kepada siapa? Kepada kita. Ketika kita usia 4 bulan di rahim. Fayan puhuruhu, ditiupkan ruhnya. Gitu. Wayur maru bi arba'i kalimatin. Kemudian diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Yang pertama rizkihi, masalah rizkinya. Rizki kita telah ditetapkan ketika kita di alam rahim saja. Yang selanjutnya wa ajalihi dan ajalnya. Yang ketiga wa amalihi dan amalnya. Yang keempat wa syakiyin aw syaidin. Kebahagiaan, suka dan dukanya sudah ditetapkan. Masalah ajal ini adalah batas waktu yang diberikan oleh kita, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Batas waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Seperti kalau sekarang dianalogikan seperti ini, seperti pulsa atau kuota ya. Ada yang 5 giga, ada yang 10 giga, tiba-tiba habis, tidak bisa ngechat, tidak bisa pakai WA. Ternyata kuotanya habis. Nah,
ajal itu seperti itu, batas waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, gitu saja. Dan semuanya tidak akan tahu. Tiba-tiba sudah ada malaikat penjemput maut kepada kita. Nah, gitu saja. Jadi memang ajal mah berkaitan dengan rezeki barangnya itu ya. Iya, betul. Kalau masih ada rezekinya, umurnya masih ada. Masih ada, ya. Kalau udah habis rezekinya, habis. Habis. Tugasnya sudah habis, rezekinya habis. Jadi kalaupun orangnya seperti Raffi Ahmad misalnya menyumbang miliaran, kalau memang rezekinya banyak dia akan mati dulu. Iya, betul. Terus saja. Tapi ada yang belum kaya udah mati. Dia suka berbagi, udah habis juga rezekinya. Ya, karena umurnya segitu kan rezekinya segitu. Betul, betul. Gitu ya. Jadi memang mati itu la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Iya. Tidak bisa didahulukan dan tidak bisa diakhirkan. Kita minta nanti ajalah mati. Kan sudah ditetapkan oleh Allah. Kita tidak berhak meminta apapun, tinggal menjalani saja. Tidak bisa mendahulukan dan tidak bisa meminta diawalkan. Seperti kalau mau bunuh diri kan diawalkan saja. Padahal enggak, itu sebenarnya waktunya mati gitu. Waktunya, tapi caranya seperti itu. Gitu. Naboki memang sudah ditakdirkan dia akan celaka dengan membunuh dirinya. Gitu. Dan Allah tinggal memilih kan bagi dia. Allah sudah memberikan kebebasan. Mau milih mau apa gitu kan. Nah, karena tadi walaupun dengan cara apapun layak takdimun atau layak takhirun, ketabrak truk tronton puluhan ton ya sampai rusak semua tulang-tulangnya, kalau nafasnya masih ada terus aja itu. Betul. Itu walaupun dengan di kursi roda dan seterusnya. Nah, karena rezekinya masih ada. Masih ada untuk bayar dokter ya. Gitu. Walaupun bukan dari dia rezekinya, dari orang tuanya dan seterusnya. Itu. Jadi memang maut mah sesuatu yang kalau orang Sunda ada jodoh, pati, bagja, cilaka. Opat uganya. Itu mirip juga ya. Memang orang Sunda mah ada identik dengan Muslim ya. Betul. Jadi jodoh tadi, berarti yang 4 tadi apa? Rizki, wa azalihi, ajal, wa amalihi, syakin, aw syaidin. Yang jodoh yang mana tadi ya? Yang saya ungkapkan itu bagian dari rezekinya. Jodoh dan bahagia itu rezeki ya. Nah, maut kan tadi ajalnya. Pati kan. Bagja cilaka. Tapi ada kedekatan-kedekatan ya, antara pemahaman orang Sunda dengan agama Islam saja. Ya, karena Sunda itu memang identik dengan alami. Jadi memang sunatullah itu berjalan. Betul. Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Siap. Karena ada yang mau lewat, silakan yang mau lewat.